Biografi B.J. Habibie. Gramet pasti sudah tidak asing dengan sosok B.J. Habibie. Sudah banyak yang menulis biografi B.J. Habibie, bahkan memfilmkan kisah hidupnya. Ia adalah tokoh inspiratif yang luar biasa bagi masyarakat Indonesia. Bernama lengkap Baharudin Jusuf Habibie, ini lahir di kota Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936. Masa kecil B.J. Habibie berada di Parepare, Sulawesi Selatan bersama ayah, ibu, dan 7 saudaranya. Alwi Abdul Jalil Habibie adalah ayah B.J. Habibie yang merupakan seorang ahli pertanian asal Gorontalo. Sang ibu bernama R.A. Tuti Marini Puspowardojo yang merupakan spesialis mata asal Yogyakarta. B.J. Habibie sudah dikenal sebagai anak yang cerdas dari masa kecilnya. SMA Kadago Bandung adalah sekolah tempat B.J. Habibie mengenyam pendidikan sampai kemudian melanjutkan ke perguruan tinggi di ITB yang saat itu masih bernama Universitas Indonesia Bandung. B.J. Habibie hanya kuliah selama setahun di ITB, kemudian melanjutkan studinya di Jerman selama 10 tahun. Kepintaran dan kecerdasannya, B.J. Habibie akhirnya melanjutkan studinya di Jerman bersama teman-temannya yang lain. Berbeda dengan teman-temannya yang menggunakan beasiswa untuk kuliah di Jerman, B.J. Habibie menggunakan biaya dari ibunya, R.A. Tuti Marini Puspowardojo. Keputusannya belajar di Jerman karena petua Bung Karno tentang pentingnya penguasaan teknologi nasional. B.J. Habibie akhirnya memilih jurusan teknik penerbangan spesialis konstruksi pesawat terbang di Rhein-Westphalen Essen Technik Hochschule, Jerman pada tahun 1955. Menimba ilmu yang ia tempuh di luar negeri itu tidak berlangsung singkat dan mudah. Selama bertahun-tahun B.J. Habibie belajar di RWTH Essen sambil bekerja secara praktik. Motivasi yang ia bawa belajar di Jerman awalnya adalah B.J. Habibie tertarik membangun pesawat komersial sesuai ide Soekarno. Muncullah perusahaan PT PAL yakni IPTN pada saat itu. Tahun 1960, B.J. Habibie berhasil menyelesaikan studinya untuk gelar diploma Ing.nya di Teknik Hochschule dengan predikat sempurna atau cum laude yang rata-rata nilainya adalah 9,5. Gelar insinyur inilah yang membuatnya bisa bekerja di firma Talbot, industri kereta api di Jerman. Dari sinilah B.J. Habibie belajar menguasai teknologi dan menjadi ahli pesawat terbang yang pertama kali menciptakan pesawat terbang di Indonesia. Jadi tidak heran jika ia dijuluki sebagai bapak teknologinya Indonesia karena karyanya yang luar biasa. Sambil menempuh pendidikan doktornya, pada 1962, akhirnya B.J. Habibie menikahi Hasri Ainun dan memboyongnya ke Jerman. Kehidupannya dibilang sangat sederhana dan sulit karena ia harus menghemat keuangan dan bekerja hingga larut malam. Memiliki nama asli Hasri Ainun Besari, wanita yang akrab disapa Ainun ini lahir di Semarang 11 Agustus 1937. Ia merupakan anak keempat dengan 8 bersaudara dari pasangan Muhammad Besari dan Sodarmi. 1963, B.J. Habibie dan Ainun dikaruniai 2 orang anak yakni Ilham Akbar Habibie dan Thorik Kemal Habibie. B.J. Habibie adalah kejeniusannya menemukan teori crack atau crack propagation theory yang akhirnya diberi nama rumus faktor Habibie. Gatot Kaca adalah salah satunya pesawat turboprop yang menggunakan teknologi fly-by-wire ciptaan B.J. Habibie karena kiprahnya yang luar biasa bagi teknologi Indonesia. Mulai tahun 1908, tepatnya tanggal 14 Maret, B.J. Habibie diangkat menjadi Wakil Presiden ke-7, mendampingi Soeharto dalam Kabinet Pembangunan 7 sampai 21 Mei 1998, saat Soeharto lengser dari jabatan presidennya. Kiprah Habibie sebagai Wakil Presiden setelahnya mundurnya Soeharto. B.J. Habibie ditetapkan sebagai Presiden Indonesia ketiga pada usianya yang ke-62 tahun dengan masa jabatan yang singkat, yakni 1 Mei 1998 hingga 20 Oktober 1999.
Saat B.J. Habibie menjabat sebagai presiden pada 30 Agustus 1999, Indonesia kehilangan Timor Timur dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjadi negara terpisah. Namun B.J. Habibie berhasil menyelesaikan masalah tersebut secara damai, yakni mengadakan jajak pendapat bagi warga Timor Timur untuk memilih merdeka atau tetap menjadi bagian dari Indonesia. Keputusannya tersebut sempat menjadi kontroversi oleh para ahli dan politikus Indonesia. Pada tahun 1999, B.J. Habibie dipaksa lengser karena pertanggungjawabannya tidak diterima pada sidang umum MPR atas lepasnya Timor Timur dari NKRI. K.H. Abdurrahman Wahid akhirnya menggantikannya menjadi presiden keempat Republik Indonesia. B.J. Habibie pun menjadi warga negara biasa dan kembali menetap di Jerman, meskipun sesekali berkunjung ke Indonesia. Namun sejak masa pemerintahan SBY, B.J. Habibie kembali aktif di Indonesia sebagai penasehat proses demokrasi di Indonesia pada organisasi yang ia buat, yakni Habibie Center. Selain itu, B.J. Habibie juga menjadi ketua Dewan Penasehat di Partai Golkar. Ibu Ainun adalah pengisi kasih bagi kehidupan B.J. Habibie saat susah maupun hingga B.J. Habibie mapan. 48 usia pernikahannya hingga B.J. Habibie ditinggal Ibu Ainun wafat, mereka selalu bersama. Ibu Ainun selalu setia menemani B.J. Habibie dan mendampinginya dengan sabar dan penuh kasih sayang. Pada 22 Mei 2010, B.J. Habibie kehilangan Asri Hainun, sang istri tercinta yang meninggal dunia karena kanker ovarium. B.J. Habibie sebelumnya tidak pernah tahu bahwa sang istri menderita kanker ovarium karena Ibu Ainun tidak pernah mengeluh sekalipun padanya. B.J. Habibie baru mengetahuinya 3 hari sebelum kepergian Ibu Ainun. Saat itulah ia merasa terluka. B.J. Habibie pun menulis buku yang berjudul Habibie dan Ainun setebal 323 halaman sebagai bentuk kecintaannya pada pendiam istrinya. Buku itulah yang kemudian diangkat ke layar lebar dengan judul film yang sama dengan judul buku. Pada 2014, Habibie dirawat di Rumah Sakit RSPAD Gatot Subroto. Sebelum dipindahkan, ia sempat dirawat di Rumah Sakit Brahmos di Kota Bandung. Diduga Habibie kelelahan. Sehari sebelum dirawat, Habibie menghadiri pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo dan kala di Kompleks Parlemen Jakarta. Pada 2016, Habibie kembali dirawat di RSPAD. Saat itu Habibie diagnosa mengalami infeksi bakteri. Akibatnya, suhu tubuh Habibie sempat mengalami demam selama beberapa hari. 2 tahun setelahnya, yakni pada 2018, Habibie kembali menjalani perawatan karena kondisinya menurun. Saat itu, dikabarkan ia kelelahan setelah melakukan kegiatan di berbagai kota di Indonesia. Di tahun yang sama, ia juga sempat dirawat di Jerman karena mengalami kebocoran klep jantung. Akibat kebocoran itu terjadi penumpukan air pada paru-paru hingga 1,5 liter. Hal ini membuatnya sulit bernapas. Tekanan darah Habibie saat itu juga meningkat sampai 180 ke atas. Presiden Joko Widodo pun mengutus tim dokter kepresidenan ke Jerman untuk memantau kesehatan Habibie. Kali ini, Habibie kembali dirawat intensif di RSPAD Gatot Subroto sejak 1 September 2019. Pada Rabu 11 September 2019 malam, beliau meninggal dunia karena sakit yang dideritanya, yaitu kebocoran klep jantung, infeksi bakteri, bronkitis, dan gangguan jantung. Kesimpulannya yaitu, beliau adalah sosok berjasa bagi sejarah bangsa Indonesia. Itulah sebabnya banyak hal yang bisa dipelajari dari ide-ide jenius dan kisah perjuangannya. Beliau juga bisa menjadi contoh untuk generasi masa muda. Beliau tidak pernah menyerah untuk memperjuangkan Indonesia dan menjunjung bangsa Indonesia. Kita harus bisa mencontoh karakter B.J. Habibie. Nilai yang bisa dicontoh oleh saya dalam karakteristik B.J. Habibie yaitu tidak pantang menyerah, tidak pernah putus asa, rendah hati, pekerja keras, disiplin, dan selalu memberikan yang terbaik bagi semua orang.